membacakan kami dari kelompok 7 dengan judul Analisis Resiko dalam Usaha Peternakan Ayam berbasis ISO 31000. Usaha yang kami analisis adalah sebuah peternakan ayam yang berlokasi di daerah Belabori dan telah berdiri sejak tahun 2024. Pengelola peternakan ayam ini adalah Wira Anjasbara. Peternakan ini masih berskala kecil dengan jumlah karyawan yang terbatas dan sebagian besar aktivitas masih sangat bergantung pada pemilik usaha. Dalam penelitian ini, kami akan membahas resiko yang dihadapi oleh usaha peternakan ayam. Resiko tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu resiko internal dan resiko eksternal. Kita mulai dulu dari resiko internal. Resiko internal adalah resiko yang muncul dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Resiko internal pertama adalah resiko operasional. Misalnya, dalam menjaga kesehatan ayam, pemilik usaha pernah mendapati ayamnya mengalami penyakit yang menular sehingga banyak ayam mati dan menyebabkan kerugian besar. Solusi yang dilakukan pengelola ketika mengalami lagi hal itu adalah dengan memperketat pengecekan kesehatan ayam berkala dan langsung menindaklanjuti ayam yang terkena penyakit. Risiko berikutnya adalah pengelolaan limbah. Penumpukan kotoran ayam yang tidak tertangani dengan baik dapat menghasilkan anomi beracun yang mampu merusak saluran pernapasan ayam secara perlahan. Akibatnya, ayam menjadi rentan terhadap penyakit dan mengalami perlambatan pertumbuhan yang berdampak langsung pada hasil produksi. Lebih dari itu, limbah yang dibiarkan menumpuk juga berpotensi menjadi sumber penularan penyakit berbahaya seperti koksidiosis atau flu burung yang dalam kasus ekstrim dapat menyebabkan kematian massal pada populasi ternak. Kondisi kandang yang lembab, kotor, dan berbau menyengat pun memicu stres pada ayam yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat produktivitas baik dalam bentuk telur maupun daging. Oleh karena itu, pengelolaan limbah bukan soal kebersihan, tetapi juga merupakan kunci utama dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan usaha peternakan. Risiko berikut adalah risiko sumber daya manusia. Pernah terjadi masalah dengan pekerja, yaitu pekerjaannya lalai dan pekerjaannya yang dimana pekerjaannya terlambat untuk memberikan makan dan minum ayam sehingga hampir mati. Hal ini apabila dibiasakan akan mempengaruhi kesehatan ayam dan berisiko membuat kerugian. Selain itu, usaha ini masih bergantung pada pemiliknya, di mana pemiliknya masih harus sering datang ke kandang untuk melihat situasi di kandang. Hal ini tentu saja meningkatkan risiko keberlangsungan dengan usaha apabila pemiliknya dalam jangka waktu yang panjang tidak datang ke kandang untuk memperhatikannya baik. Sekarang kita masuk ke risiko eksternal. Risiko eksternal adalah risiko yang datang dari luar perusahaan atau organisasi dan biasanya sulit atau bahkan tidak bisa dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Risiko eksternal pertama adalah risiko regulasi pemerintah. Contohnya adalah kebijakan makanan gratis oleh Presiden Prabowo yang menyebabkan pasar lebih membutuhkan ayam kecil dan juga menyebabkan harga ayam menjadi semakin menurun. Risiko eksternal lainnya adalah risiko lingkungan. Dalam mengelola ternak ayam, faktor lingkungan juga menjadi sangat berpengaruh karena apabila ayam berada di lingkungan yang berisik, ayam bisa stres sehingga menyebabkan kematian pada ayam. Lokasi ternak ayam yang dekat dengan perkotaan yang banyak polusi juga dapat mempengaruhi kesehatan ayam, karena ayam juga rentan terhadap udara yang kotor. Yang paling berbahaya adalah risiko penyakit menular, misalnya flu burung, yang bisa menyebabkan kerugian massal. Lingkungan yang ribut dan polusi juga mengganggu usaha, karena ayam menjadi mudah stres dan rentan sakit.